Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan Inspirasi News yang mengabarkan fakta viral seputar dunia dan Indonesia, dan juga fakta-fakta soal tokoh-tokoh publik, tokoh politik, dan berita-berita yang mengiringinya, karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Namun kali ini masih dalam euforia juara Piala Thomas Cup yang diraih oleh Indonesia dan diraih oleh punggawa-punggawa kita sang jawara. Kali ini soal cerita Cina menggali kuburannya sendiri dengan tidak memasang si Yuki, dan akhirnya si Yuki menangis di toilet usai menyerah, dan akhirnya karena si Yuki tidak tampil maka Piala Thomas terbang ke Indonesia dari juara bertahan Cina. Nah, bagaimanakah kisahnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dominasi Cina di berbagai bidang, terutama di bidang olahraga dan di bidang bulu tangkis, kali ini harus digeser oleh Indonesia dengan hilangnya juara Piala Thomas Cup beregu putra yang terbang ke Indonesia yang sebelumnya dimiliki oleh Cina. Banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Salah satunya adalah cederanya si Yuki saat bermain di semifinal. Tunggal putra Cina, si Yuki dianggap menggali kuburan untuk tim Cina di Thomas Cup 2020 lantaran menyerah dari Kento Momota di partai semifinal. Absennya tunggal pertama Cina, si Yuki dianggap banyak pihak sebagai faktor utama juara bertahan harus merelakan gelarnya untuk Indonesia di Thomas Cup 2020. Seperti diketahui, si Yuki tidak bisa tampil di final Thomas Cup 2020 saat melawan Indonesia pada Minggu 17 Oktober di Kers Arena Aarhus, Denmark. Si Yuki mengalami cedera saat partai semifinal melawan tunggal pertama Jepang, Kento Momota. Alhasil, Lu Guanzu tampil sebagai tunggal pertama yang pada akhirnya harus tumbang dari tunggal andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Ketidakhadiran si Yuki di partai final karena cedera menimbulkan banyak tanda tanya, khususnya dengan apa yang ia lakukan saat semifinal. Tim Cina memang menang 3-1 atas Jepang di semifinal. Akan tetapi kemenangan Cina itu harus ternodai oleh kekalahan yang tercium sebagai kekalahan aneh pada partai pertama. Di partai pertama, si Yuki kalah dengan skor 20-22 dan 5-20 retired dari Kento Momota. Pada game kedua, si Yuki memutuskan mundur alias menyerah dengan alasan cedera, walau sang lawan kurang 1 poin untuk menyudahi pertandingan. Pasca laga, si Yuki mengakui bahwa ia mengalami cedera kambuhan. Namun ia juga menyatakan menolak kalah dari Kento Momota karena poinnya belum menyentuh 21. Ini adalah cedera lama. Ini cedera kambuhan, ujar si Yuki kepada Badminton Europe seperti dilansir oleh bolasport.com. Saya lelah sekali hari ini, tapi di sisi lain barangkali juga ada peluang dia, Momota, merasa tak bagus dan mungkin saja bisa melakukan kesalahan sendiri dan ada sesuatu yang terjadi. Ni hao ma. Saya hanya merasa ingin memberikan yang saya bisa. Secara teknis, pada dasarnya saya tidak kalah hari ini karena saya memutuskan mundur, tambahnya. Komentar si Yuki ini kemudian membuat dia dihujat warganet, bahkan dari netizen Cina sendiri. Banyak yang menyayangkan sikap si Yuki
dan menilai tindakannya tidak menghargai lawan dan menciderai sportivitas. Banyak juga pihak yang menyebut bila aksi si Yuki seperti menyiapkan kuburan sendiri bagi tim Cina di laga final. Pasalnya, si Yuki yang diharapkan sebagai tunggal pertama Cina justru tak bisa tampil saat melawan Indonesia di final. Cina pun akhirnya harus kalah 0-3 dari Indonesia dan merelakan Piala Thomas berpindah dari tangan mereka. Dilansir dari bolasport.com dari akun Weibo, si Yuki yang diterjemahkan oleh akun Twitter @shitoyuki, si Yuki mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengannya. Si Yuki menjelaskan bila ia benar-benar cedera dan kakinya melepuh. Ia juga tidak menyukai jika dirinya memalsukan cederanya sehingga menyerah kepada Kento Momota. Saya sudah lama membiarkan kaki saya melepuh ini untuk terus bermain, sehingga hasilnya akumulasi membuat lepuhan yang tadinya normal menjadi berdarah, tulis si Yuki. Banyak orang mengira saya memalsukan cedera, nyatanya tidak. Bagaimanapun saya menyatakan menyerah berarti mengakui kekalahan dari Momota. Saya hanya bercanda kepada pewawancara bahwa saya secara teknis tidak kalah. Candaan saya tak diterjemahkan dengan tepat, tambahnya. Kekecewaan si Yuki sangat mendalam karena ia terpaksa menyerah dari Kento Momota. Ia bahkan mengaku menangis di toilet setelah pertandingan. Saya berusaha menyembunyikan kekalahan itu, tapi fans tetap memergoki saya. Saya menangis di toilet setelah pertandingan, lanjut si Yuki. Lapangan badminton jadi medan pertarungan buat saya, dan saya tak ingin kalah. Saya tak ingin kalah dengan cara menyerah. Terima kasih untuk yang selalu mendukung saya. Ini adalah tulisan buat kalian, tambahnya. Setelah Thomas Cup 2020 usai, belum diketahui apakah si Yuki masih bisa bertanding untuk ajang selanjutnya, yakni Denmark Open 2021. Di laman BWF, si Yuki masih terdaftar sebagai peserta dalam update yang dilakukan 28 September 2021. Si Yuki akan langsung berjumpa dengan Viktor Axelsen di babak pertama Denmark Open 2021. Nah, kita tunggu saja kiprah si Yuki, dan yang penting dominasi Cina sudah patah oleh Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bisa mematahkan dominasi Cina di bidang-bidang lain seperti ekonomi dan juga politik dan lain-lain, sehingga Indonesia menjadi jaya di berbagai bidang dan bisa merangkul semuanya menjadi yang terbaik di dunia. Amin, 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 amin.